Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dan lebih baik lagi. Pada kesempatan hari ini, izinkanlah saya, Chandra Yunita, untuk membagikan sedikit penjelasan mengenai bahaya menyebarkan berita bohong di masa pandemi. Pada dasarnya, berita bohong atau yang disebut hoax merupakan fenomena yang sudah sangat umum di sekitar kita. Masyarakat telah memiliki kebebasan untuk mencari informasi, mendapatkan informasi, menyuarakan pendapat, dan membagikan apapun informasi sesuai dengan keinginan mereka. Biasanya mereka membagikan keinginan informasi tersebut untuk mendukung dan mengekspresikan opini atau pendapat sesuai keinginan mereka. Namun, sayang sekali tanpa disadari, mereka terkadang lupa memperhatikan etika-etika dalam berkomunikasi, sehingga pada akhirnya informasi tersebut jatuh ke dalam berita bohong dan kurang dapat dipercaya. Nah, seperti yang dapat kita ketahui pada masa kini, seluruh dunia atau seluruh negara tak terkecuali Indonesia sedang mengalami pandemi virus COVID-19. Virus COVID-19 ini mulai memasuki wilayah Indonesia pada pertengahan bulan Maret tahun 2020. Nah, merebaknya virus ini tentu membawa kekhawatiran dan keresahan bagi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya masyarakat mulai menggiring opini-opini sesuai dengan keinginan mereka dan mulai menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya itu faktual. Nah, lalu bagaimanakah penjelasan dari Al-Quran mengenai penyebaran berita bohong? Berikut kutipan dari Quran Surat An-Nur ayat 11 yang artinya sesungguhnya orang-orang akan mendapatkan balasan dari tiap perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Dan barang siapa yang mengambil bagian besar dari penyebaran berita bohong, maka akan ditimpakan musibah dan azab yang besar. Selain itu, ada kutipan lain yang menyatakan mengenai penyebaran berita bohong seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bihajalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa informasi, maka telitilah dulu sebelum kamu menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa kamu mengetahui keadaan sesungguhnya, dan sebelum kamu menyesal di kemudian hari. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Maka, berdasarkan penjelasan dari kedua ayat di atas, penyebaran berita bohong merupakan dosa yang besar yang dapat merugikan diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dampak dari penyebaran berita bohong yaitu orang-orang merasa was-was berlebih, merasa khawatir, merasa resah gelisah, dan merasa keamanannya terancam. Berikut saya berikan contoh dari penyebaran berita bohong yang telah terjadi selama pandemi. Yang pertama, termogan dapat merusak jaringan otak. Yang kedua, vaksinasi COVID dapat merubah manusia menjadi zombie. Yang ketiga,
meminum alkohol dapat menyembuhkan kita dari serangan virus corona, dan lain-lain. Nah, lalu apa sih dampak yang mungkin bisa terjadi? Kita ambil satu contoh kasus, yaitu vaksinasi dapat merubah manusia menjadi zombie. Nah, jika masyarakat mendengar pernyataan tersebut, maka masyarakat akan enggan atau cenderung tidak melakukan vaksinasi. Padahal vaksinasi berfungsi untuk mengatur tubuh kita supaya dapat meredam efek berbahaya dari paparan virus corona. Dengan kita tidak melakukan vaksinasi, maka kita dapat turut serta meningkatkan tingginya penularan virus corona. Dampak lainnya yaitu akan adanya rasa ketidakpercayaan antara masyarakat dengan pemerintah atas, karena masyarakat menganggap pemerintah telah memberikan hal negatif kepada masyarakat, sehingga akan terjadi adu domba antara pemerintah dengan masyarakat yang akan menimbulkan kericuhan. Padahal seharusnya kita saling bekerja sama untuk memerangi virus ini supaya semuanya agar tetap sehat. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah menyebutkan sebagai berikut: hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena kejujuran kita membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita kepada surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 6094. Dari hadis tersebut, maka sudah semakin jelas bahwasanya dalam Islam sangat dilarang untuk melakukan penyebaran berita bohong, karena dapat merugikan diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Maka dari itu, marilah kita mulai dari diri sendiri untuk mulai pintar menyeleksi dan selektif terhadap informasi yang ada di sekitar kita, sehingga kita tidak lagi salah dalam menerima dan membagikan informasi yang tidak benar. Dengan begitu, kita sudah turut serta membantu pemerintah untuk menyesuaikan kondisi dalam menjaga keamanan dan ketentraman di masa pandemi ini. Demikianlah ceramah atau pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, maka datangnya dari saya sebagai manusia yang tidak sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.